dipersembahkan oleh Partai koalisi solid mengusung hak angket. Dari situ dulu. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menegurkan ini. Banyak jalan terjal yang memang diciptakan karena sebenarnya nggak perlu takut karena penggunaan hak DPR ini ketika proses pemilu ini berjalan dengan baik. Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, angket meredup, MK meleduk. Mbak Lulu, setelah Anda bersuara paling keras nih tanggal 5 Maret lalu di sidang paripurna pertama setelah pemilu ya. Apalagi update dari angket, kok kesannya malah meredup? Benar nggak kata Mas Hasto tadi, banyak sekali ganjalan-ganjalan untuk bisa menggulirkan hak angket? Iya, kalau Mas Hasto boleh ditanyakan ke Mas Hasto ya. Tetapi kalau dari posisi saya, justru kita mendapatkan dukungan tanda tangan lebih banyak dari sejak 3 hari yang lalu. Misalnya dari semalam aja itu anggota misalnya secara voluntary dia bilang aku mau signing dok, misalnya kayak gitu, gimana, yaudah temuin saya. Karena itu kan harus secara otentik. Sudah sign ya? Iya. Orang per orang beberapa. Jadi yang lewat saya sudah 10 orang. Jadi kalau kita membutuhkan angka minimal misalnya lintas fraksi karena tidak mungkin PKB sendiri, maka sebenarnya dengan kekuatan 10 itu sebenarnya cukup ya. 25 ya, karena yang dibutuhkan cuma 25. Mari kalau mau dikurangi juga boleh, kalau mau lebih banyak lagi karena 25 itu kan angka minimal. Sehingga kita mau katakan ini sesuatu yang sangat serius. Saya bilang tadi bahwa kepercayaan kepada DPR itu di titik yang rendah sebenarnya. Ini adalah momen untuk mengembalikan itu. Kecuali kemudian ada langkah-langkah yang ekstra parlementer dan itu sebenarnya kita tidak harapkan. Karena kita nggak mau mundur demokrasi kita. Kita menjadi bagian kok yang ikut melahirkan demokrasi kita hari ini dan saya kira itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk memulihkan akal sehat. Jadi di momen-momen terakhir di periode 2019-2024. Ya? Memulihkan akal sehat. Iya, memulihkan akal sehat karena memang akal sehat. Tapi kalau gentong babi itu, pork barrel itu kan sebetulnya DPR terlibat loh. Artinya dia harus mengangket dirinya sendiri juga. Sehingga kenapa sistem pemilu seperti ini, sirekapnya seperti itu, dan kenapa misalnya gelontoran bansos itu seperti itu. Nah, justru karena DPR itu gitu terlibat di dalam persetujuan di awal, maka DPR punya hak untuk ngawasin. Itu benar nggak jalannya? Itu sesuai nggak dengan kesepakatan? Ini ada nggak yang dilanggar dari sisi aturan, undang-undang, dan sebagainya? Nah, itu yang kemudian kita mau sampaikan ke publik. Kita itu kalau ngajuin hak angket ini kan nggak mengada-ngada. Ini juga bukan kegenitan, ini juga bukan suara orang yang putus asa. No, kita semua suara orang yang kalah, nggak terima katanya gitu, Mbak Lulu. Saya kira begini, kalau kita tanyakan kepada Mbak Bibip, apakah beliau sedang mengalami kekalahan? Kan tidak, karena dia bukan bagian dari yang sedang berkontestasi. Tapi kenapa kemudian para profesor, para budayawan, bahkan agamawan seperti Romo Manis justru yang kemudian teriak dengan perih? Nah, ini yang menurut saya harus kita respon dengan tulus ya, bahwa ayo kita selamatkanlah demokrasi kita karena kita nggak ingin berada di titik minus. Kalau kemarin saya udah bilang kita udah minus demokrasi sebenarnya kalau tidak di titik nol. Jadi lebih mundur lagi dari sekedar nol. Karena nol itu udah angka. Lobby-lobby untuk menggembosi, untuk menggagalkan hak angket benar tidak adanya? I don't know kalau soal itu, tapi yang lobby saya nggak ada. Nggak berani kali ya? Oke, coba kita tanya dulu ke Bang Doli. Bang Doli, kalau kata Pak Ketum Golkar itu sebenarnya tidak urgen ya, tidak ada logikanya hak angket itu. Jadi apakah Golkar sendiri melihat tidak perlulah hak angket ini redup-redup aja sekalian, nggak jadi sekalian gitu? Pertama saya kira seharusnya kita teman-teman DPR jangan kemudian mengecilkan diri kita juga ya, gara-gara kalaupun kemudian nanti hak angket nggak jadi, terus kemudian dikatakan DPR ini mati, nggak ada kerjanya gitu loh. 5 tahun ini kita kerja loh. Ya kalau nggak kerja ya nggak sampai di titik ini nih. Bahwa kemudian sekarang ada kritik, ada kemudian koreksi terhadap pemilu.
oke gitu. Tapi jangan kemudian gara-gara angket nggak ada kemudian DPR tuh jadi kecil gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, kalau bicara soal kecurangan, saya udah berkali-kali mengatakan kalau potensi kecurangan itu dengan diindikasikan adanya unsur pemerintahan, ya itu jangan dong hanya cuma dikasih ke 02, ya kita juga punya bukti kok di 01 emang nggak ada unsur pemerintahan, di 03 emang nggak ada unsur pemerintahan. Emang kita nggak tahu misalnya ada menteri A di 01 atau menteri di 03 juga main. Kita lihat misalnya di Kuala Lumpur dengan kasat mata tuh. Ya kan, yang dicoblos pertama itu capresnya 03, pileknya dari 01, kan ada juga gitu loh, ya. Jadi jangan seolah-olah ini dipojokkan yang ada unsurnya Pak Jokowi aja, emang yang lain nggak ada gitu. Nah, jadi maksud saya koreksi boleh, koreksi ini buat kita semua. Makanya saya katakan tadi dengan hormat bapak-bapak dan ibu-ibu para guru besar akademisi ini penting buat itu, tapi disalurkan kemana? Nah kalau kemudian ini mau diarahkan untuk membatalkan, menggagalkan hasil pemilu ini, ya itu menurut saya nggak relevan. Ya kita butuh koreksi setiap saat. Nah balik ke soal angket. Nah sama kami juga menganggap bahwa hak angket itu kan hak konstitusionalnya setiap anggota DPR. Boleh saja teman-teman anggota DPR menggunakan itu. Boleh juga nggak menggunakan. Kita juga saling menghargai. Kita menghargai teman-teman yang mau buat hak angket, tapi teman-teman yang tidak setuju juga harus dihormati dong. Nah, apa nggak setujunya? Karena kita tadi begini, hak angket ini dibuat atau hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atau mengkoreksi ada kebijakan-kebijakan atau pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah sekarang mau diarahkan kemana? Kalau misalnya hak angket ini objeknya siapa? Yang menyelenggarakan pemilu itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bukan pemerintah. Nah kalau misalnya ke pemerintah, konteksnya apa? Objeknya siapa? Gitu objeknya siapa? Ya. Kalau misalnya pemerintah presiden, ya nggak ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu, gitu. Nah makanya itu yang menurut kami tidak relevan. Kalau misalnya mau menyelesaikan persoalan pemilu, terjadi pelanggaran, ya administrasi ke Bawaslu, sengketa pemilu ke MK. Sama juga dengan kami melihat kecurangan-kecurangan yang ada, ya kami laporkan dengan jalur yang ada sekarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Sampai sekarang menurut Golkar, objektif dari hak angket ini belum jelas apa? Siapa yang disasar itu? Ya kita nggak tahu. Mbak Lulu boleh itu dijawab. Objektifnya apa sebetulnya sih dari hak angket ini? Bang Henry juga boleh? Bang Henry. Objeknya siapa? Kan itu pertanyaannya. Bukan hanya sekedar penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini ada kaitannya dengan intervensi dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini siapa? Kepala pemerintahan. Ya. Jadi bisa saja objeknya itu ya presiden. Ya. Kemudian kalau tadi ini nggak relevan kalau untuk membatalkan hasil. Ya. Loh, hasil ini, perolehan hasil seperti ini karena satu kecurangan, karena intervensi ya yang dilakukan secara sistematis secara masif TSM ya. Kenapa nggak bisa? Kok nggak bisa membatalkan hasil pemilu? Bisa saja. Hak angket tuh nggak bisa membatalkan. Bukan hak angket yang membatalkan. Ya, bukan hak angket yang membatalkan. Arahnya dari angket itu bisa membatalkan. Taruhlah kita lebih dulu sidang di MK. Efek samping kemudian itu bisa dijadikan konsekuensinya. Efek samping. Konsekuensi. Kan langsung nggak kan? Menurut ini maksudnya. Loh, sekarang ketika presiden terbukti melanggar undang-undang, kemudian bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu. Ya nggak, undang-undangnya ya apa yang dilanggar. Makanya saya katakan kalau misalnya kita mau hak angketnya presiden, ini udah politis, udah bisa kemana-mana nih. Iya kan? Memang lembaga politik. Gitu loh. Tentu saja politis. Apanya? Ya, tentu saja politis karena DPR memang lembaga politik. Memang di politik, tapi arahnya kan udah nggak relevan lagi dong. Jadi bisa partisan dong dibilang. Kalau misalnya ujungnya mau menganggap presiden yang mau dicari kesalahannya dalam konteks pemilu apa? Yang mengajukan nah kalau kan bicara soal politik. bicara kecurangan, yang mengajukan angket itu kan partai politik. Unsur pemerintah, partisan ya, boleh kan? Ya partisan, karena iya, partisan dong. Iya partisan karena memang diinisiasi gitu. oleh lembaga ya, yang memang itu adalah lembaga politik. Nah kita belum sampai kepada ujung. Kenapa? Pertama hak angket itu juga belum disubmit, ya kan? Kemudian ini juga belum dibahas, belum diselidikin, Mas. Jadi kenapa kemudian kita juga tidak ingin terlalu memberikan ruang keliaran itu terjadi sampai kemudian ide pemakzulan
I don't know. Maksudnya kita tidak pada pretensi itu. Karena apa? Karena ini belum dimulai penyelidikannya. Nah, kecuali kalau kemudian kita udah membuat, mohon maaf ya, misalnya kesimpulan sudah lebih dulu ada, tapi padahal proses saja belum dilakukan. Nah, ini baru mungkin perlu dipertanyakan. Bukan, Bu ya. Lulu. Kan proses angket itu kan nanti harus jelas dulu. Kalaupun ada 25 tanda tangan, lebih dari 2 fraksi, itu kan harus dijelaskan latar belakangnya apa, tujuannya apa. Ada dokumen dan angket itu yang bisa dijelaskan nanti di rapat pimpinan, di rapat Bamus dan segala macam gitu loh. Nah, ini yang saya tentu pasti nggak tahu. Iya, karena ya kan pasti teman-teman kan gitu kan gitu. Karena kami nggak setuju kira-kira gitu. Kenapa nggak setuju kan belum? Loh, belum tahu isinya. Gak apa-apa, enggak. Mereka boleh loh dari boleh awal. dong. Boleh. Kalau orang lagi menang, itu dari awal pasti nggak setuju. Pasti nggak setuju. Oh gitu. Dan selalu bilang bahwa ini bisa kemana-mana, bahwa ini iya dong. Iya. Ya sama. Tapi bisa jadi nanti di perjalanan setuju karena kan ada semangat ini. Ada juga semangat di luar hal-hal yang kaitannya misalkan nanti seperti yang misalnya Bang Hari tadi sebutkan ujungnya mau kemana, misalkan mau hasil pemilu. Tetapi di luar itu ada juga semangat kita memang ingin memperbaiki sistem. Nah, iya. Kita punya koreksi misalkan misalkan terhadap sistem politik, kemudian pemilu kita yang luar biasa tiring. Pak Prabowo sendiri juga mengatakan yang itu juga yang perlu diuji. Apa yang menyebabkan seorang misalkan Prabowo harus mengatakan pemilu sangat lelah, sangat messy, sangat mahal. Justru itu yang bisa menjadi bagian materi kita untuk. Nah, itu saya setuju kalau itu. Makanya kita membutuhkan koreksi masukan dari ini. Tapi koridornya harus tepat. Koridornya adalah untuk mengkoreksi sistem pemilu kita untuk pemilu berikutnya, bukan untuk mengganggu yang sekarang. Nah, kalau misalnya sekarang begini, oke lah, akademisi dan segala macam itu punawirawan kan nggak boleh dong kemudian mengatasnamakan rakyat membatalkan yang 58 juga gitu loh. Terus mau diabaikan nih. Kenapa langsung 58 ya? Loh, enggak. Tadi kita nggak berpikir 58. Apa sih yang 58? Nggak, maksudnya kita 58 itu suara Prabowo Gibran. Quick count. Ya kan? Jadi panggilannya gitu. Loh, bukan, tadi kan juga disebutkan 62%. Baik. Iya. Oh, oke sih. Ya. Kan tadi kan Mas Gazali membandingkan 62 toh? 62,2. 62,2. Oke, baik. Langsung ya. Gitu. Baik, intinya ada beberapa jalur Mbak Bibip, tapi apakah memang semua jalur ini, mau itu jalur politis di hak angket, kemudian jalur hukumnya di MK, semuanya harus dicoba dan itu layak-layak saja. Betul. Tapi dijawab nanti, kita akan bahas lebih jauh. Pemirsa, usai jeda tetaplah di Kontroversi. All the way. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.